Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maudiana Duntasari dengan NIM J1A0181072. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 3, yaitu tugas lanjutan dari tugas 2. Di tugas ini adalah membahas tentang linear programming yang menjadi suatu teknik matematik yang dirancang untuk membantu manajer dalam merancangkan dan membuat keputusan dalam mengakumulasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan perusahaan secara maksimal. Di sini ada beberapa ciri-ciri khusus program linear adalah menyelesaikan masalah untuk mencapai tujuan maksimal atau maksimalkan tujuan. Nah, di sini ada beberapa tugas dari tugas 3 yang akan dikerjakan sebagai berikut sebagai contoh kasus dari lanjutan tugas 2. Nah, di sini ada tabel lanjutan dari tugas 2. Kita sekarang mengakumulasikan fungsi tujuan yaitu Z sama dengan 400X ditambah 100Y. Nah, di sini ada fungsi kendala yang dilakukan pada tugas kedua. Di sini ada beberapa fungsi kendala, yaitu yang pertama 10x ditambah 2y tidak lebih sama dengan 300. Nah, fungsi kendala yang kedua yaitu 3x ditambah 2y tidak lebih dari 120. Terus selanjutnya di sini ada fungsi kendala ketiga yaitu 2x ditambah 2y tidak lebih dari 100. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan persamaan x tidak lebih dari 0 atau tidak lebih sama dengan 0 dan y tidak lebih sama dengan 0. Selanjutnya di sini dilakukan penyelesaian secara grafis menggunakan linear programming. Nah, di sini penyelesaian secara linear programming secara grafis. Nah, di sini kita lanjutkan dengan fungsi kendala yang pertama yaitu 10x. Nah, yang pertama 10x ditambah 2y tidak lebih sama dengan 300. Nah, di sini kita menggunakan persamaan x sama dengan 0. Nah, selanjutnya dimasukkan 10x jadinya 10 dikali 0 ditambah 2y sama dengan 300. Nah, 2y sama dengan 300, y sama dengan 300 dibagi 2 yaitu 150. Nah, selanjutnya ini untuk penyelesaian di y-nya menggunakan persamaan y sama dengan 0. Nah, seperti cara yang tadi yaitu 10x ditambah 2y atau 2 dikali 0 sama dengan 0 sama dengan 300. Nah, 10x sama dengan 300, x sama dengan 300 dibagi 10 yaitu x sama dengan 30. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan grafis di titik yang kita dapatkan tadi yaitu titik 150 dan titik 30. Yang untuk 150-nya untuk y dan untuk yang ininya 30-nya untuk x. Nah, kita sambungin garis tersebut. Nah, begitu pula caranya untuk kendala selanjutnya yaitu kendala kedua dan ketiga.
Nah, setelah kita mendapatkan titik kendala atau titik kritis dari 3 kendala tersebut, kita akan menyatukan kendala-kendala tersebut menjadi satu grafik agar menemukan titik potong di antara 3 kendala tersebut. Nah, pertama kita membuat grafiknya dan menyatukan garis-garis di antara grafik tersebut untuk kendala 1, 2, dan 3-nya. Selanjutnya kita berikan angka-angka atau skala-skala untuk grafiknya agar memiliki nilai keakuratan yang tinggi. Selanjutnya di sini kita menggambar untuk titik yang pertama yaitu titik di X 150 dan di Y 30. Nah, selanjutnya untuk titik kedua yaitu titik 60 dan 40. Di sini terjadi perpotongan antara garis 1 dan garis 2. Nah, selanjutnya untuk ketiganya yaitu 50 dengan 50 untuk ketiganya. Nah, di sini ada titik yang pertama perpotongan garis 1 dan 2 dan perpotongan garis 2 dan 3. Nah, itu merupakan daerah kritis atau daerah waktu penggunaannya. Nah, selanjutnya kita dapat dari titik-titik tersebut kita dapat menghitung keuntungan maksimal yang didapatkan dari pembuatan pemotong keripik singkong dan pengaduk dodol. Nah, di sini titik pertama yaitu titik 0 sampai 0,30, titik kedua yaitu di sini sebenarnya ada titik yang pertama yaitu 0,0, tapi saya tidak menuliskan. Nah, di sini lanjut jadi titik kedua yaitu perpotongan antara garis 1 atau garis A dengan garis B. Nah, selanjutnya perpotongan tersebut kita melakukan substitusi agar menemukan titik yang tepat untuk garis tersebut, karena untuk dapat titik tersebut kita harus melakukan eliminasi. Di sini untuk kendala pertama yaitu 10x ditambah 2y sama dengan 300. Kita eliminasi menggunakan garis kedua yaitu 3x ditambah 2y sama dengan 120. Nah, ini kita melakukan eliminasi untuk mendapatkan titik X dan titik Y. Telah ditemukan untuk titik X dan titik Y yaitu X-nya 25,7 dan Y-nya 21,5. Selanjutnya kita melanjutkan untuk titik selanjutnya yaitu titik ketiga yang terjadi dari potongan garis kedua dan garis ketiga. Nah, di situ kita melakukan eliminasi yang sama dengan cara yang kedua tadi.
Nah, setelah itu kita menemukan titik kedua dan titik X dan titik Y untuk garis ketiga, yaitu 20 dan titik Y-nya 30. Nah, selanjutnya kita melakukan substitusi untuk memasukkan nilai-nilai dari beberapa titik tersebut. Nah, di sini yang pertama ada titik 0,0, yang kedua ada 0,30, yang ketiga yang tadi kita eliminasi adalah 25,7, 21,5. Nah, yang keempat di sini ada 20,30. Yang kelima ada 0,50. Nah, selanjutnya untuk menentukan keuntungan maksimal dari produksi UD Industri Jaya tersebut, kita memasukkan nilai-nilai dari titik-titik tersebut. Nah, masukannya seperti cara yang tadi, yaitu dimasukkan titik X dan titik Y-nya. Setelah dapat titik yang terbanyak produksinya, yaitu kita langsung mencari kesimpulan dari keuntungan maksimum adalah di titik 3, yaitu yang memiliki titik X 25,7 dan titik Y 21,5. Baik, ini adalah tugas yang saya kerjakan tadi dengan bentuk foto, dan selanjutnya saya berterima kasih untuk yang menonton sampai akhir.